ini digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, atau huruf pertama nama diri dan sebagainya. Nah, jadi huruf kapital ini pada umumnya itu digunakan untuk mengawali sebuah kalimat ya. Jadi kalau kita menulis kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah, ini konsep dasar dari huruf kapital itu sendiri. Saya rasa ini bukan hal yang baru, hal yang sulit lah buat kalian. Tentu kalian sudah paham lah kalau dilihat dari segi konsep atau pengertian terkait dengan huruf kapital itu apa. Kemudian penerapan atau penggunaan huruf kapital di dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa aturan terkait kapan harus digunakan huruf kapital dan kapan tidak perlu digunakan huruf kapital. Nah, itu sudah saya jelaskan satu persatu di slide tersebut. Yang pertama, bahwa huruf kapital atau huruf besar itu dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Nah, ini saya rasa adalah salah satu fungsi wajib atau fungsi dasar dari huruf kapital yang kebanyakan orang pasti tahu. Jadi kebanyakan orang pasti tahu ketika membuat sebuah kalimat pasti harus diawali dengan huruf kapital. Jadi ini konsep dasar yang semua orang sudah tahu terkait dengan fungsi dari huruf kapital itu sebagai huruf pertama dari awal kalimat. Ya, contohnya dia membaca buku D-nya harus diawali dengan huruf kapital karena berupa kalimat. Ini fungsi dasar. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Termasuk nanti untuk kata ganti untuk Tuhan. Jadi kalau kita menulis kalimat, di dalamnya terdapat nama ganti untuk Tuhan, kemudian nama-nama atau kata-kata yang berhubungan dengan agama, dengan kitab suci, dengan Tuhan, itu harus ditulis menggunakan huruf kapital dimanapun letaknya. Jadi kalau ada kata-kata yang berhubungan dengan nama agama, nama kitab suci, atau dengan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan, maka dimanapun letaknya itu harus ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, contohnya bisa kalian lihat itu, misalnya Islam, Kristen, Alkitab, Hindu, dan lain sebagainya itu. Nah, contoh penerapan dalam kalimatnya yang contoh di bawah-bawahnya itu, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nya di situ harus diawali huruf kapital karena nya di situ merupakan kata ganti untuk Tuhan. Jadi harus ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian bimbinglah hambamu ya Tuhan ke jalan yang engkau beri rahmat misalnya. Nah, itu ketika ada kata ganti untuk Tuhan wajib ditulis atau diawali dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Jadi kalau ada kata-kata yang berhubungan dengan nama gelar kehormatan, kemudian nama keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, jadi catatannya harus diikuti nama orang, maka harus diawali dengan huruf kapital. Misalnya Sultan Hasanuddin. Nah, di situ ada nama yang berhubungan dengan gelar kehormatan. Maka ketika diikuti nama orang, maka penulisannya harus diawali dengan huruf kapital. Sultan Hasanuddin, S pada sultannya harus diawali dengan huruf kapital. Nabi Ibrahim misalnya. Nah, ini ada nama yang berhubungan dengan keagamaan, Nabi di situ, tetapi karena diikuti dengan nama orang, maka penulisannya harus diawali dengan huruf kapital. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi, kalau ada kata-kata yang berhubungan dengan gelar kehormatan, gelar keturunan, keagamaan, yang diikuti nama orang itu wajib diawali dengan huruf kapital dimanapun letak kata-kata tersebut. Kemudian
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Nah, yang keempat ini, jika ada sebuah kata-kata yang digunakan sebagai unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, kemudian diikuti nama instansi atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu, maka harus ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya misalnya wakil presiden. Nah, wakil presiden di sini adalah jabatan. Ketika nanti tidak diikuti nama orang, maka penulisan wakil presiden ya tidak perlu diikuti huruf kapital. Tetapi ketika wakil presiden diikuti nama orang, wakil presiden Adam Malik, maka wakil presidennya itu awal katanya harus ditulis menggunakan huruf kapital dimanapun letaknya. Baik di awal kalimat, di akhir kalimat, atau di tengah kalimat. Jadi kalau ada nama-nama jabatan, kemudian nama instansi atau nama tempat, kemudian yang diikuti nama orang atau sebagai pengganti nama orang, maka penulisannya harus diawali dengan huruf kapital. Contoh misalnya Gubernur Jawa Tengah. Nah, itu ada nama jabatan, kemudian yang diikuti nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang. Misalnya Gubernur Jawa Tengah itu kan pengganti Ganjar Pranowo. Misalnya dalam kalimat seminar tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah misalnya. Nah, karena ada nama jabatan yang diikuti nama tempat sebagai pengganti nama orang, maka penulisannya menjadi huruf kapital. Tetapi nanti ketika ada nama jabatan tanpa diikuti nama orang, maka penulisannya kecil, tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Ini aturan yang keempat. Kemudian yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. Nah, yang kelima ini, jika ada sebuah kata atau ada kata yang merupakan nama jabatan atau nama instansi, tetapi tidak merujuk pada bentuk lengkapnya, maka tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh, Republik misalnya. Bisa dibandingkan di situ antara contoh kalimat pertama dan kedua. Sidang itu dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, kata presiden di situ. Kata presiden yang pertama itu diikuti dengan nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkap Presiden Republik Indonesia. Maka P pada kata presidennya harus diawali huruf kapital. Tetapi apabila nanti ada kata-kata tersebut tanpa diikuti nama instansi yang merujuk pada bentuk lengkapnya, maka penulisannya tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Jadi cukup huruf kecil biasa. Sidang itu dipimpin presiden misalnya, seperti contoh itu. Kemudian contoh lain, misalnya kegiatan itu sudah direncanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Nah, ini harus ditulis menggunakan huruf kapital karena ada bentuk lengkapnya, Departemen Pendidikan Nasional. Tetapi akan diganti menjadi huruf kecil apabila hanya ada nama instansinya tanpa merujuk pada bentuk lengkapnya. Contoh di bawahnya itu, kegiatan itu sudah direncanakan oleh departemen misalnya. Nah, itu penulisannya tidak perlu huruf kapital karena hanya berupa kata benda biasa. Oke, sampai 5 dulu jelas terkait dengan penulisan huruf kapital? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Ini jelas juga sudah sering dilakukan ya oleh kita. Ketika kita menulis sebuah nama pasti diawali dengan huruf kapital. Jadi kalau kita menulis sebuah nama pasti kita mengawali nama tersebut dengan menggunakan huruf kapital ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam sebuah penulisan nama, setiap nama itu harus diawali huruf kapital ya karena aturan yang keenam ini. Jadi sama halnya dengan nama asing atau nama Indonesia sekalipun, kalau
ada unsur nama, maka harus ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh Amir Hamzah, Dewi Sartika, dan lain sebagainya lah. Ketika itu sebuah nama ya harus ditulis menggunakan huruf kapital unsur-unsurnya. Catatan untuk penulisan nama apabila dalam sebuah nama ada kata-kata seperti de, van, dan der dalam bahasa Belanda, atau von dalam nama Jerman, dan da dalam nama Portugal, maka penulisannya tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi kalau ada kata van der, da, von, de dalam nama-nama Jerman, nama Belanda, atau nama Portugal, maka tidak perlu ditulis huruf kapital. Nah, kalau yang di dalam bahasa Indonesia itu biasanya ada kata bin dan binti. Ada kata bin dan binti. Nah, bin dan binti itu sama kedudukannya dengan von dan der tadi. Maka tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya itu bisa dilihat Abdul Rahman bin Zaini. Nah, ada kata bin di situ, maka binnya itu tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital awalannya. Binti juga demikian. Binti juga tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Nah, ini yang ketujuh ini jika ada sebuah nama tetapi sudah digunakan sebagai nama jenis, maka tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi cukup sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan penulisan satuan ukuran secara bidang keilmuan tertentu. Jadi biasanya setiap ahli-ahli pada bidang-bidang tertentu itu sudah buat aturan ya, misalnya seperti satuan ukuran itu penulisannya harus bagaimana, misalnya nanti kan kalian banyak bersinggungan dengan itu tentunya, karena kalian orang jurusan eksak ya, yang notabene pasti banyak sekali penulisan terkait dengan satuan ukuran. Kemudian yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, misalnya ada kata bangsa Eskimo. Ada kata bangsa Eskimo. Dalam kata bangsa Eskimo, yang harus ditulis menjadi huruf atau diawali dengan huruf kapital itu adalah Eskimo, kata Eskimonya. Jadi kata bangsanya, bahasa, dan suku bangsa itu tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Yang ditulis dengan huruf kapital itu cukup nama bangsanya, nama suku bangsanya, dan nama suku, nama bangsa, dan nama bahasanya. Misalnya bangsa Eskimo, B-nya itu kecil saja, E-nya yang kapital. Suku Sunda, nanti kalau kalian misalnya menulis suku Sunda, S pada suku itu baru yang kapital, S pada sukunya itu kecil, dan S pada kata Sundanya yang kapital. Nah, ini yang biasanya sering salah. Biasanya orang kalau menulis misalnya suku Sunda ya, S pada sukunya besar, S pada Sunda juga besar. Padahal salah, seharusnya S pada sukunya itu kecil, S pada Sundanya yang kapital. Sama halnya dengan penulisan bahasa. Misalnya bahasa Inggris. Kalau kita menulis bahasa Inggris, pasti biasanya B pada kata bahasanya juga kapital, I pada kata Inggrisnya itu juga kapital. Nah, ini sebenarnya salah. Karena yang betul, yang ditulis huruf kapital itu cukup nama suku, bangsa, dan bahasanya. Jadi bukan kata suku, kata bangsa, dan kata bahasanya, tetapi nama suku, bangsa, dan bahasanya. Kemudian, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Jadi kalau ada kata turunan yang berupa kata dasar dari nama-nama suku, bangsa, dan bahasa itu, nanti kalau dia sudah menjadi sebuah kata turunan ya tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh misalnya ke Inggris-Inggrisan. Nah, itu kan kata dasarnya Inggris ya, nama geografis atau nama negara, nama bangsa. Tetapi karena sudah menjadi kata turunan, maka ke Inggris-Inggrisan itu I-nya tidak perlu huruf kapital, ditulis seperti biasa saja, ke Inggris-Inggrisan itu. Jadi kalau ada
nama bangsa, nama suku, nama bahasa yang digunakan sebagai kata turunan, maka penulisannya tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Nah, ini penulisannya hampir sama dengan suku, bangsa, dan bahasa tadi. Yang kapital itu cukup nama harinya. Hari Senin, itu H-nya kecil, S-nya yang kapital. Bulan Agustus misalnya, B-nya kecil, A pada Agustusnya yang kapital. Jadi nama suku, bangsa, bahasa, bulan, dan hari itu yang ditulis menggunakan huruf kapital. Tapi kalau untuk nama harinya, nama bulannya, kata harinya, kata bulannya, itu tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Jadi kalau ada nama-nama yang berhubungan dengan nama peristiwa sejarah, yaitu juga harus ditulis menggunakan huruf kapital. Misalnya Perang Candu, Perang Dunia I, atau Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi ada nama-nama yang merupakan peristiwa sejarah itu juga ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri dan biografi. Jadi kalau ada nama-nama yang berkaitan dengan nama diri dan biografi, ya harus ditulis menggunakan huruf kapital. Ya, contohnya Banyuwangi, Asia Tenggara, Yogyakarta, Cirebon, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kata-kata yang berhubungan sebagai nama unsur nama diri geografi, maka harus ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali untuk kata tugas seperti dan, oleh, atau, serta yang lainnya. Jadi kalau ada nama resmi negara, lembaga resmi, atau lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, itu wajib ditulis atau diawali dengan huruf kapital. Tetapi apabila dalam nama-nama tersebut ada kata tugasnya, contoh dan, yang, untuk, bagi misalnya, itu dalam kata-kata itu mengandung kata-kata tugas, maka kata-kata tugas tersebut tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh, Republik Indonesia, Departemen Keuangan, maka ya penulisannya biasa diawali dengan huruf kapital. Kemudian ada misalnya Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Ya, Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Ya, karena ada kata tugas di situ, kata dan, kata hubung, maka dan-nya itu tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Contoh lain misalnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, nanti ada kata dan di situ, ya dan-nya kecil saja. Tapi untuk yang lain harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna. Jadi kalau ada bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga, nama resmi lembaga, ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan, maka harus ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya misalnya ada kata-kata Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, di situ ada bentuk kata ulang sempurna. Bangsa-bangsa itu kan bentuk kata ulang sempurna. Maka bangsa-bangsanya itu harus diawali dengan huruf kapital gitu loh. Jadi kalau ada kata ulang sempurna, bentuk kata ulang sempurna, kemudian terdapat dalam judul, kemudian ada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan atau dokumen resmi, maka harus diawali dengan huruf kapital. Contoh lain, rancangan undang-undang kepegawaian. Nah, di situ kan ada sebagai dokumen resmi ya, undang-undang kepegawaian. Maka ada kata ulang sempurnanya di situ undang-undang, maka harus diawali dengan huruf kapital. Misalnya ada contoh buku, contoh karangan, dasar-dasar ilmu pemerintahan. Nah,
pada masing-masing kata dasar dan dasar itu harus diawali huruf kapital karena merupakan bentuk ulang sempurna. Itu. Kemudian 15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali untuk kata tugas seperti di, ke, dari, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Jadi, kalau penulisan judul, baik itu judul buku, judul makalah, atau judul apapun, apabila dalam judul tersebut ada kata hubung, ada kata tugas di dalamnya yang tidak terletak pada awal judul, maka kata tugas, kata hubung tersebut tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Sedangkan kata-kata yang lainnya yang diawali dengan huruf kapital. Misalnya ada sebuah judul film dan aku harus melakukan apa misalnya. Ini ada sebuah judul cerita misalnya. Nah, ada kata dan di situ. Meskipun dan itu termasuk kata hubung, kata tugas, tetapi karena dia diletakkan pada awal kalimat, maka dannya itu harus diawali juga huruf kapital. Tetapi nanti seandainya kata hubung atau kata tugas dalam judul tersebut tidak terletak pada awal kalimat, maka tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, contohnya misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Kemudian misalnya bacalah majalah bahasa dan sastra. Nah, ada kata dan di situ yang berupa kata hubung, kata tugas. Tapi karena tidak terletak pada awal kalimat, maka tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital untuk kata hubung, kata tugasnya. Contoh lagi, dia adalah agen surat kabar Sinar Pembangunan. Nah, ini berarti seperti biasa. Atau ia menyelesaikan makalah asas-asas hukum perdata. Nah, itu juga harus diawali huruf kapital. Kemudian yang berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Jadi kalau ada gelar akademis, gelar kebangsawanan, pangkat, atau sapaan, jika diikuti nama orangnya harus ditulis menggunakan huruf kapital. Khusus untuk nama gelar, biasanya itu sudah diatur tersendiri oleh Kementerian Pendidikan. Jadi sudah ada aturannya. Kita di badan bahasa itu tinggal mengadopsi saja. Jadi tidak membuat aturan tersendiri karena sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Itu untuk penulisan nama gelar akademis ya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Nah, jika ada kata Anda, baik itu di awal, di akhir, atau di tengah kalimat, itu selalu diawali dengan huruf kapital. Di kata Anda, itu penulisannya harus diawali dengan huruf kapital. Nah, itu aturan penulisan huruf kapital. Dan sekarang, kapan sih tidak boleh menggunakan huruf kapital? Yang pertama, bahwa huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contoh, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Nah, di situ ada nama gelar keturunan sultan. Tetapi karena tidak diikuti dengan nama orang, maka S pada kata sultannya tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Sama dengan ini, misalnya tahun ini ia pergi naik haji. Ada nama gelar keagamaan haji di situ. Tetapi karena tidak diikuti nama orang, maka penulisannya cukup kecil saja. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Contoh, siapa gubernur yang baru dilantik itu. Nah, di situ ada kata gubernur yang merupakan nama jabatan atau pangkat, tetapi karena tidak diikuti nama orang dan tidak diikuti nama tempatnya sebagai pengganti nama orang, maka penulisannya tetap kecil. Tapi beda lagi nanti misalnya judul penulisannya acara tersebut dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah. Nah, gubernur tadi harus diikuti atau ditulis menggunakan huruf kapital karena diikuti dengan nama tempat yang merujuk
atau sebagai pengganti nama orang. Kemudian yang berikutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Jadi kalau ada nama orang yang sudah digunakan menjadi nama jenis misalnya, atau satuan ukuran ampere, volt, itu kan sebenarnya nama orang ya, tapi karena sudah digunakan sebagai satuan ukuran, maka penulisannya cukup kecil saja. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Misalnya ada kata perang dunia. Nah, perang dunia tersebut nama peristiwa sejarah, tetapi karena bukan dipakai sebagai nama, tetapi hanya merujuk kepada kata bendanya, maka penulisannya cukup kecil saja. Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Nah, perang dunia di situ kan tidak sebagai nama ya, hanya sebagai bentuk kata bendanya saja. Maka penulisannya cukup kecil. Kemudian yang keenam, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi nama diri. Contoh, berlayar ke Teluk. Nah, misalnya ada kata Teluk. Nah, Teluk di situ karena tidak diikuti nama teluknya apa atau selatnya selat apa ya, maka penulisannya kecil karena tidak dipakai sebagai istilah geografi yang tidak menjadi nama diri. Selat Malaka, nah kalau Selat Malaka nanti kapital, tapi kalau misalnya suku Jawa misalnya, itu J pada Jawanya kapital, S-nya kecil saja karena mengikuti aturan tadi yang suku, bangsa, dan bahasa, itu nama suku, bangsa, dan bahasanya yang kapital. Sedangkan yang kata suku, kata bangsa, dan kata bahasanya itu tetap huruf kecil. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Nah, contohnya misalnya adalah gula Jawa. Di situ ada kata Jawa. Kata Jawa di situ merupakan istilah geografi, tetapi di situ sebagai nama jenis gula Jawa. Gula Jawa ini kan salah satu jenis gula ya. Maka penulisannya kecil. Atau kacang Bogor misalnya. Ada kata Bogor yang merupakan nama geografi, tetapi karena di situ sebagai nama jenis, maka penulisannya huruf kecil. Kemudian berikutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, badan, serta nama dokumen resmi. Contoh ada kata republik, menjadi sebuah republik. Nah, kata republik di situ karena bukan nama dokumen resmi, nama badan resmi, atau nama resmi negara, maka R-nya tidak perlu ditulis huruf kapital. Kemudian yang terakhir, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan atau tidak dipakai dalam bentuk pengacuan atau sapaan. Jadi ada kata bapak, ibu, kakak, adik yang tidak digunakan sebagai bentuk pengacuan atau penyapaan, maka penulisannya kecil. Tetapi kalau ada kata bapak, adik, kakak yang digunakan sebagai bentuk sapaan, bentuk pengacuan, maka nanti harus huruf kapital penulisannya. Misalnya contoh kalimatnya seperti ini. Beberapa hari yang lalu Bapak pergi ke Jakarta. Nah, kata Bapak di situ itu bukan sebagai bentuk pengacuan atau sapaan, tetapi sebagai bentuk kata benda. Maka B pada kata bapaknya itu tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Tetapi bila kalimatnya misalnya seperti ini. Kemarin Bapak pergi kemana? Nah, misalnya seperti itu, Bapak di situ mengacu pada orangnya atau bentuk penyapaan, maka B pada bapaknya harus huruf kapital. Itu karena sebagai kata sapaan. Tuh, itu yang perlu dicermati nanti seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan aturan-aturan penulisan huruf kapital di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini aturan-aturannya kapan harus digunakan dan kapan tidak perlu menggunakan huruf kapital. Jelas? Cek, jelas? Halo? Masih dengar suara saya kan? Jelas Pak, ya Pak, jelas. Masih. Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan aturan penulisan huruf kapital? Belum Ini ada, biasanya
banyak sekali terjadi kesalahan ketika kita menulis karya ilmiah. Makanya harus cermat kalian. Jadi biar tidak lagi terjadi kesalahan, harus dipahami, harus dicermati. Tadi kapan waktunya kita harus menggunakan huruf kapital dan kapan kita tidak perlu menggunakan huruf kapital. Yakin? Jelas? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Yang Tanya, lain Pak. mungkin? Oh iya, silakan Mas. Oke, saya Taufik dari Elmek. Mau tanya penulisan yang benar. Jadi kalau peraturan perundang-undangan yang berlaku itu berarti kalau merujuk dari penjelasan Bapak tidak harus ditulis dengan huruf kapital ya Pak ya? Betul, Kecuali peraturan pemerintah nomor sekian tentang apa-apa. Betul. Nah, perbedaannya seperti itu. Jadi, kalau perundang-undangan itu hanya sebagai kata benda, maka dia tidak perlu ditulis menggunakan huruf kapital. Tetapi kalau nanti sebagai nama dokumen resmi, misalnya peraturan presiden tentang PSBB misalnya, ada perpres, peraturan presiden tentang atau gini, beberapa hari yang lalu presiden menetapkan peraturan presiden nomor 57 tentang PSBB. Nah, itu harus ditulis menggunakan huruf kapital. Tetapi jika kalimatnya begini, beberapa hari yang lalu saya membaca peraturan presiden misalnya. Nah, maka contoh ini peraturan presidennya tidak perlu diawali huruf kapital karena sebagai bendanya. Tapi kalau yang tadi contoh yang saya sebutkan yang pertama itu sebagai nama dokumen resmi kan, peraturan presiden tentang PSBB misalnya. Nah, jadi bedanya nanti seperti itu. Kalau digunakan sebagai nama dokumen resmi itu harus ditulis menggunakan huruf kapital. Tapi kalau bukan nama dokumen resmi, maka cukup ditulis menggunakan huruf kecil saja. Begitu Mas penjelasannya. Oke, baik Pak. Berarti kalau misalnya tadi peraturan presiden nomor sekian tentang PSBB itu berarti semua kata di depannya itu harus kapital semua Pak? Iya, kata-kata yang di awal katanya hurufnya harus kapital. Peraturan P-nya kapital, presidennya P-nya kapital, nomor N-nya kapital 57, T-nya tentangnya kecil saja. Tentangnya kecil, baru nanti PSBB-nya yang kapital. Tuh. Kalau undang-undang tenaga kerja misalnya, undang-undang tenaga atau undang-undang ciptaker misalnya. Nah, itu UU-nya besar, C pada kata ciptakernya juga besar atau kapital gitu. Tapi kalau misalnya kalimatnya dia sedang menghafalkan undang-undang ya berarti undang-undangnya kecil karena itu benda saja, sebagai kata benda saja bukan sebagai nama dokumen resmi. Tapi kalau kalimatnya dia membaca undang-undang ciptaker, nah itu undang-undangnya harus diawali huruf kapital. Undang-undang C pada ciptakernya juga huruf kapital. Nanti penerapan penulisannya seperti itu. Karena ini sudah menjadi nama dokumen resmi gitu. Begitu Mas Taufik. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, silakan yang lain ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan penulisan huruf kapital. Yang penting saya rasa materi yang saya sampaikan tadi silakan coba dibaca lagi, ditelaah, diperdalam pelan-pelan biar kalian bisa membedakan kapan sih saya harus menggunakan huruf kapital dan kapan saya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Cukup dipahami sebenarnya, tidak perlu dihafalkan, tetapi ketika kalian memahami, nanti menerapkannya dalam penulisan saya rasa tidak akan menjadi masalah. Tetapi ketika kalian tidak memahami ya biasanya akan saling tumpang tindih nantinya gitu. Jelas? Oke, jelas ya?
Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, kalau sudah jelas ya nanti silahkan materi itu bisa dibaca lagi, diperdalam lagi, ya sedikit dipahami lah terkait dengan aturan penulisan huruf kapital tersebut lah biar sedikit paham kalian, dan nanti kedepannya ketika kalian menulis karya ilmiah bisa menerapkan terkait dengan aturan penulisan huruf kapital tersebut. Baik, begitu saya rasa yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan ya. Kita masih membahas terkait dengan materi-materi kepenulisan atau yang berkaitan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Baik, Pak. sama-sama. Untuk presensinya nanti bisa diisi ya. Sudah saya buka. Ya, Pak. Makasih. Oke, Baik, terima Pak. kasih. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Pak. Pagi, Pak.